Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, seperti biasa kita selalu setiap minggunya itu membahas kolam biovlog kita yang kita beri nama Learning by Doing ya. Jadi video ini adalah biovlog video series di masa pemeliharaan minggu ke-9. Video ini kita buat untuk belajar bersama bagaimana caranya mengaplikasikan biovlog pada kolam bulat berdiameter 4 dengan padat tebar 150 ekor per meter kubik. Dari tahap awal hingga panen kita akan membuat videonya itu setiap minggu. Nah, artinya video series itu berarti setiap video dari masa awal hingga setiap minggunya itu saling berkaitan dan berhubungan. Nah, buat kawan-kawan yang baru bisa gabung di video ke-9 ini, kalian mungkin akan lebih nyambung jika melihat list video sebelumnya ya, karena ini sudah berjalan 9 minggu. Dan tentunya setiap minggu itu bakal ada masalah atau pembahasan yang berbeda di setiap videonya. Kondisi kolam kita pada minggu ke-9 masa pemeliharaan ini tidak ada bedanya dengan kondisi kita di minggu sebelumnya, di minggu ke-8. Masih tetap memberikan pakan mix campuran ya, antara pakan high pro dengan turbo feed. Terus juga tingkat kematiannya juga masih SR-nya itu sekitar 96%. Airnya juga bagus. Nah, kalau saya membahas tentang ini, mungkin video ini jadinya berulang ya, dari video ke-8 ke-9 gitu. Nah, makanya saya ambil momen untuk video yang ke-9 ini, kita akan membahas sedikit pertanyaan kawan-kawan yang ada di video-video kita, yang nggak sempat saya baca atau saya sudah baca atau sudah balas, tapi terus ditanya lagi berulang oleh kawan-kawan yang lain. Nah, maksudnya di video ke-9 ini kita akan membahas beberapa topik pertanyaan yang menurut saya penting untuk menjadi literasi kita dalam memulai biovlog di rumah kita masing-masing ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita ini ya, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar informasi terbaru tentang video-video budidaya ikan nila yang kita share bisa kalian segera tahu ya, dan bisa langsung tonton. Baiklah kawan-kawan, yang pertama yang paling sering ditanyakan itu adalah seputar pH, bukan BH ya. Kalau BH itu kan bukan kita yang gunain ya. Nah, kalau misalnya pH-nya naik turun itu pasti jadi pertanyaan ya. Kenapa naik, kenapa turun, terus gimana naikin dan turunkannya gitu, atau gimana turunkannya terus naikinnya. Aduh, penting naik turun lah intinya ya. Nah kawan-kawan, secara sederhana saya katakan bahwa pH yang ideal itu untuk kolam biovlog itu antara 6,5 sampai 7,8. Seperti pernah saya katakan bahwa pH air dalam kolam biovlog itu cenderung berubah-ubah ya, terutama di pagi sama sore hari atau ke malam hari. Nah, jika kalian mau mengukur pH, harusnya ini diukurnya beberapa kali terus diambil rata-ratanya. Tapi andainya jika kalian sudah mengukur berulang-ulang dan secara rata-rata kolam biovlog kita itu pH-nya naik, maka yang perlu kalian lakukan itu hanya membuang air dari kolam biovlognya sekitar 5 cm terus menambahkan air yang baru. Kenapa? pH air yang baru itu pasti pH normal. Nah, kalau kalian campurkan ke pH air yang tinggi, otomatis dia akan kembali turun pH-nya, pH yang tinggi ini, karena kan udah dicampur dengan yang normal. Nah, kalau sebaliknya ternyata rata-rata pH di air kolam kita itu turun atau di bawah 6,5 atau di bawah 6 justru, maka yang kalian lakukan itu adalah menambahkan NaCl atau garam. Yang paling bagus itu adalah garam ikan karena itu murni NaCl. Nah, dosis penambahannya itu kalian sesuaikan dengan kondisi kolam kalian. Nah, contohnya kasih dulu misalnya 1 bungkus. Nah, terus cek 1 jam lagi, ternyata pH-nya masih tinggi, ya ditambah lagi begitu sampai pH normal yang kita inginkan itu dapat. Perlu juga saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa perubahan pH ini memang sangat tergantung terhadap cuaca, terus suhu udara di sekitar kolam kita. Nah, biasanya kan kawan-kawan kalau sudah hujan panik karena cek pH-nya naik gitu atau turun gitu kan. Jadi memang pH ini memang sangat berpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Jadi menurut saya, apapun kondisinya jangan langsung panik dulu gitu ya. Ada cara-cara sederhana yang menurut saya itu gampang sekali untuk bisa mengembalikan kondisi kolam biovlog kita ini kembali ke normal yang kita harapkan gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan itu adalah seputar pakan dan nafsu makan ikan. Bang, kenapa nafsu makan ikan saya nggak ada? Terus bang, kenapa pakai pakan mix? Di sini saya mau nunjukin pakan yang kita kasih ke kolam biovlog kita. Kalau dilihat kan bentuknya ini juga ada 2 jenis nih pakannya. Kenapa? Karena di minggu ke-9 ini tentunya kan ikannya ini ada yang besar ada yang kecil, karena kan kita tidak menggunakan bibit monosek. Otomatis saya sesuaikan dengan kondisi pakan kita juga. Jadi ini pakannya 2 mili sama 3 mili gitu, kita gabung jadi satu.
Terus mengapa saya menggunakan pakan campuran berprotein tinggi dan berprotein rendah di mix atau dicampur? Karena kita untuk mengantisipasi kualitas air. Kenapa saya bilang kualitas air? Ketika kita menggunakan pakan yang lebih mahal, tentu otomatis karbon yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Nah, untuk menghemat itu kita turunkan pakannya. Dan saya juga mengantisipasi tentang masalah waktu panen. Kenapa? Saya ingin menekan cost sehingga kalaupun waktu panennya ini mundur, costnya itu tetap dapat, labanya tetap maksimal gitu. Nah, resikonya ketika menggunakan pakan berprotein sedang atau tidak berprotein tinggi, maka kan otomatis ikan ini akan tumbuhnya semakin lambat, kan logikanya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi itulah maka pakannya ini kita bibis dulu dengan jangka waktu yang tepat. Terus kita bibis menggunakan suplai nutrisi-nutrisi mikro seperti vitamin, obat nafsu makan, asam amino, terus kita masukin molase supaya kualitas pakan ini juga nggak kalah dibandingkan pakan yang berprotein tinggi yang mahal itu, gitu maksudnya ya. Nah, kan kawan-kawan sering juga bertanya, bang, ikan saya nggak nafsu makan bang, nggak mau makan bang, kan begitu. Mungkin kalian ngeliat video saya ini kan ikannya rakus-rakus bakannya, terus kalian bandingin dengan ikan kalian di rumah yang nggak mau makan, lantas curiga nih kenapa ikannya nggak mau makan atau nggak nafsu makan seperti ikan yang kelihatan di videonya Bang Gulo, contohnya gitu kan. Menurut saya, ikan nggak nafsu makan itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah pakan alami, vlog-vlog yang ada di dalam kolam kita itu tebal. Jadi dia sudah makan duluan, sudah kenyang duluan, terus kita kasih pelet, tentu dia nggak mau, ya kan? Nah, yang kedua itu adalah tanda-tanda bahwa kolam kita itu kualitas airnya turun atau tidak sehat. Sehingga kalau kualitas airnya tidak sehat, ciri-ciri pertama yang paling kelihatan di kolam kita itu adalah ikannya tidak nafsu makan. Jadi cara mengatasinya adalah kawan-kawan melihat dulu kondisi kolam kita itu. Kenapa ikan kita itu nggak nafsu makan? Nah, kalau misalnya contohnya memang kolam kita itu pekat vlognya, ya otomatis kalian harus mengurangi kepekatan vlog supaya ikannya mau makan, biar lapar lagi gitu. Nah, kalau andainya seluruh kondisi kolam kita itu sudah bagus, kondisi airnya bagus, aerasinya bagus, vlognya normal, tapi ikannya nggak nafsu makan, nah ini baru kita curiga bahwa kolam kita ini sedang tidak bagus atau lagi ada penyakit di dalamnya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, penyakit jamur, bintik merah, dan yang lain-lain itu jarang sekali kita temukan di kolam bioflok. Saya juga heran ya. Tapi kalau di kolam beton saya yang sirkulasi itu biasanya penyakit-penyakit seperti katakan tadi itu munculnya di situ. Kalau di kolam bioflok jarang sekali ikannya ini mati karena penyakit. Justru matinya ini karena air dengan kualitas air tidak baik. Contohnya insangnya lebam, terus empedu pecah, hal-hal seperti itu yang biasanya terjadi di kolam bioflok. Perlu juga kawan-kawan ketahui bahwa kolam di bioflok itu ikannya itu nggak boleh kita beri makan berlebihan. Memang harus kita batasin. Memang ikannya ini memang harus kita buat lapar, sedikit lapar ya, jangan terlalu lapar. Terlalu lapar kan mati pula dia nanti kalau nggak dikasih makan. Nah, kenapa? Karena kalau kita kasih makan sedikit, otomatis kan dia ini lapar. Jadi dia makan vlog-vlog yang ada yang sudah kita siapkan untuk dia gitu. Karena kan cara kerja bioflok ini kan menciptakan vlog. Nah, kalau ikannya mengkonsumsi vlog secara benar, maka sebenarnya air bioflok itu tidak akan pekat, menurut saya begitu ya. Makanya untuk mencari dosis pakan yang kita berikan dengan kepekatan vlog, sebenarnya intinya di situ ini, bioflok ini. Jadi gimana caranya kita menyesuaikan pakan yang kita berikan sehingga air kita ini tetap berkualitas baik, vlog-vlognya itu sempurna dalam artian dimakan ikan, tumbuh lagi, jadi seimbang dia, sehingga airnya tetap bagus gitu. Baiklah kawan-kawan, sepertinya karena video ini hanya kita buat sepanjang-panjangnya itu 12 menit atau rata-rata lah 10 menit ya. Jadi kita hanya bisa membahas dua hal tadi yang sering ditanyakan kawan-kawan di kolom komentar kita. Terus saya juga mau bilang ke kawan-kawan ya, jangan pernah memulai untuk budidaya ikan nila atau budidaya ikan apapun itu kalau kalian itu memang tidak hobi dengan ikan ya, tidak cinta dengan nila atau tidak falling in love dengan nila, tak hafal itu ya. Yang penting intinya jangan mulailah pekerjaan yang membosankan menurut kalian gitu ya. Kenapa? Karena untuk budidaya ikan atau untuk memelihara ikan itu memang care-nya itu sangat luar biasa. Bayangkan seperti orang yang lagi jatuh cinta, dia akan mencari hal-hal yang berhubungan dengan calonnya atau dengan orang yang lagi gebet. Begitulah kurang lebih ya. Kalau kalian nggak punya sifat seperti itu, jangan pernah mulai budidaya ikan nila. Karena memang orang yang membudidaya ikan nila itu dia harus cinta dulu dengan budidaya ikan nilanya, suka dengan budidaya ikan nilanya. Itu ya kunci yang paling utama yang harus kalian ingat.
Karena kalian juga harus tahu bahwa uang yang dihasilkan dari hobi itu nikmatnya sangat luar biasa dibandingkan uang yang kita kerjakan dengan tidak hobi ya. Menurut saya begitu. Jadi kawan-kawan jangan terpatron dengan uangnya gitu, tapi cintai dulu cara kerja budidayanya, atau cintai dulu apa yang kalian lakukan supaya kalian semakin semangat ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa kita sampaikan di video biovlog series kita kali ini. Sekali lagi saya himbau buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita ini ya, biar kita berkumpul para Dila lover di satu channel. Terus satu lagi, jangan lupa share link-link video yang ada di channel kita ini ya, supaya kita semakin berkembang, terus kita semakin semangat men-share video-video baru buat kalian. Terus seperti biasa, buat kawan-kawan yang memiliki komentar atau pendapat atau masalah layak seputar topik yang kita bahas kali ini, silahkan share di kolom komentar supaya kita bisa saling berdiskusi. Saya Bang Gulo beserta para gadis yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.